Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. PDIP rupanya tidak henti-hentinya mengganggu atau merongrong kepemimpinan Prabowo Subianto di periode 2024-2029, di mana ini Megawati Soekarnoputri secara terang-terangan menolak untuk mengakui Prabowo sebagai seorang presiden Indonesia. Ya teman-teman, informasi ini kita dapat dari CNN Indonesia di artikel yang berjudul Megawati belum ucapkan selamat ke Prabowo, Masinton buka suara. Dalam artikel ini teman-teman berisi informasi yang mengatakan bahwa Megawati hingga detik ini, hingga berbulan-bulan setelah penetapan oleh KPU Prabowo sebagai presiden terpilih, sampai saat ini menolak untuk mengucapkan atau mengakui Prabowo sebagai presiden. Hal ini tentu teman-teman menunjukkan bahwa Megawati memang tidak ingin berada di barisan Prabowo atau menjadi koalisinya. Kan di sini di PT UN Prabowo terpaksa harus turun tangan untuk mengajukan intervensi dalam gugatan PDIP. Artikel ini juga kita dapat dari CNN di artikel yang berjudul PT UN kabulkan permohonan intervensi Prabowo Gibran di gugatan PDIP. PDIP pun juga telah melayangkan sebuah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menggugat terkait keputusan KPU memberikan izin Gibran Rakabuming Raka maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, dan hal ini semakin menunjukkan posisi PDIP yang bakal berada di kubu oposisi yang bakal menjadi penentang kuat Prabowo Subianto. Oke teman-teman, kita mau cek dulu ini artikelnya bagaimana sih ini kejelasannya, apakah benar Megawati ini tidak mengakui Prabowo sebagai presiden selanjutnya, dan bagaimana respon Prabowo menghadapi ini, apakah ini bisa disebut sebagai makar, dan bagaimana tindakan pemerintah kalau misalnya ini PDIP dan juga Megawati memang menolak untuk mengakui Prabowo sebagai presiden. Yuk teman-teman, kita mending simak dulu ini artikelnya. Dilansir dari CNN Indonesia, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan alasan sebenarnya ketua umumnya Megawati Soekarnoputri sampai saat ini belum memberi ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Masinton menjelaskan bahwa Megawati bukan kontestan Pilpres sehingga tak memiliki kewajiban menyampaikan selamat. Ia pun menyinggung ucapan selamat telah disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku kontestan Pilpres yang diusung partai pelambang banteng tersebut. Kontestan Pilpres itu kan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Kan itu udah menyampaikan ucapan selamat, jadi ya bawa Mega nggak usah, kata Masinton dalam diskusi daring Trijaya FN Sabtu tanggal 4 Juni 2024. Selain itu, Masinton mengatakan gugatan partainya saat ini juga masih berproses di PT UN. Gugatan yang dilayangkan itu terkait pencalonan Gibran di Komisi Pemilihan Umum KPU. Masinton menilai ucapan selamat dari Megawati bakal disampaikan setelah semua proses itu selesai. Mungkin setelah proses tahapan pemilu Pilpres mungkin nanti akan diucapkan, mungkin ucap Masinton. Sebelumnya Ganjar Mahfud telah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar setelah Mahkamah Konstitusi MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres 2024 Senin pada 22 April 2024 silam. Ganjar mengatakan telah sepakat dengan Mahfud untuk menerima putusan MK. Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud. Saya dan Mas Ganjar tadi di MK menyatakan penerimaan putusan ini dengan lapang dada dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas putusan ini dan selamat bertugas. Mudah-mudahan negara ini semakin baik, kata Mahfud. MK telah menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud setelah KPU yang telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih pada Rabu 24 April 2024. Jadi teman-teman, sudah hampir 1 bulan lebih penetapan Prabowo sebagai presiden selanjutnya oleh KPU, dan di mana semua partai dan semua ketum partai mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto, dan bahkan banyak juga partai-partai oposisi yang terang-terangan kini menyatakan sikap mendukung dan masuk ke koalisi Pak Prabowo. Tapi hingga sampai saat ini cuman PDIP satu-satunya yang masih bersikeras menentang Prabowo. Bahkan informasinya teman-teman, ini Pak Prabowo sampai dibuat kesulitan
di PT UN sampai mengajukan intervensi. Informasi yang juga kita dapat di CNN di artikel yang berjudul PT UN kabulkan permohonan intervensi Prabowo Gibran di gugatan PDIP menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam perkara antara PDIP dan KPU RI. Pada perkara itu, PDIP pada intinya menggugat agar KPU dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum karena tak menolak pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 lalu. Jadi teman-teman, ini memang nggak bisa dianggap sebelah mata. Gugatan PDIP di PT UN ini adalah satu-satunya langkah terakhir PDIP dan juga Megawati untuk mengganjal langkah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Kalau misalnya ini PT UN mengabulkan dan memenangkan PDIP, otomatis investigasi terkait keputusan KPU yang meloloskan Gibran sebagai pendamping Prabowo menjadi wapres ini bisa saja dimulai. Dan kalau misalnya ditemukan kesalahan-kesalahan, nanti paling buruk golnya itu, gol PDIP adalah pelantikan Prabowo dan juga Gibran bisa saja dibatalkan atas dasar hukum. Dikarenakan KPU dinyatakan bersalah mengizinkan Gibran untuk maju di Pilpres 2024 mendampingi Prabowo. Jadi memang ini permasalahannya masih sangat rumit, di mana kemarin Ibu Megawati di Rakernas PDIP juga tidak menyatakan sikap secara tegas apakah dirinya akan di oposisi ataukah akan di koalisi. Ya teman-teman, mungkin kita perlu waktu apakah ini Megawati bakal berubah pikiran atau tidak. Tapi yang jelas kalau misalnya Megawati sampai akhir ini PT pelantikan tetap tidak mengakui Prabowo sebagai presiden, tentu ini bakal menimbulkan ketidakstabilan politik. Dan mungkin Pak Prabowo perlu menggunakan pendekatan yang lebih tegas kepada Megawati dan juga PDIP untuk menyatakan diri, untuk memperlihatkan otoritasnya sebagai seorang presiden. Ya, kita bakal nantikan teman-teman bagaimana langkah Prabowo menghadapi PDIP, apakah masih dengan strategi merangkul ataukah nanti dengan strategi yang lebih tegas ya. Kita tentu bakal sama-sama lihat perkembangannya. Ya mungkin itu teman-teman informasi singkat kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.